Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizda Febriani. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi bagian pertama tentang pengertian dana pensiun syariah. Nah, dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Nah, berdasarkan definisi tersebut, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksud untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Nah, materi kedua itu tentang landasan hukum operasional dana pensiun syariah. Nah, secara garis besarnya, dana pensiun adalah untuk memelihara kesinambungan terhadap penghasilan pada waktu hari tua nanti. Nah, yaitu pada saat yang bersangkutan tidak mampu bekerja lagi. Nah, hal ini sangat baik dan dapat melahirkan kesejahteraan bagi yang bersangkutan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut tentunya jelas bahwa dana pensiun tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Nah, landasan hukum dana pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Nah, program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan ataupun swasta. Nah, pelaksanaan dana pensiun tersebut pemerintah di Indonesia antara lain Jam Sostek, suatu program kontribusi tetapi wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi. Selanjutnya, Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Nah, undang-undang ini didasarkan pada prinsip kebebasan untuk memberikan sebuah janji dan kewajiban untuk menepatinya, yaitu walaupun pembentukannya program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Nah, sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung, sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dan pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Asas dana pensiun. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dana pensiun didasarkan pada asas-asas yang pertama, yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Dan yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Tujuan dan fungsi dana pensiun. Ada beberapa tujuan dan fungsi dari dana pensiun, baik untuk kepentingan perusahaan, peserta, dan lembaga pengelola pensiun, yaitu yang pertama, untuk perusahaan memberikan kewajiban moral, loyalitas, dan memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi perusahaan. Yang kedua, untuk peserta memberikan rasa aman dan kompensasi yang lebih baik. Yang ketiga, penyelenggaraan dana pensiun, yaitu mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan, turut membantu dan mendukung program pemerintah, dan sebagai bakti sosial terhadap para peserta. Materi selanjutnya yaitu jenis dana pensiun. Nah, secara umum, jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu pensiun normal, yaitu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pensiun dipercepat, yaitu jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu pensiun ditunda, yaitu pensiun yang diberikan kepada para karyawan yang meminta pensiun sendiri, namun usia pensiun belum memenuhi untuk pensiun. Dalam hal ini,
karyawan yang mengajukan tetap keluar dan pensiunnya baru dibayar pada saat usia pensiun tercapai. Yang keempat yaitu cacat, yaitu pensiun yang diberikan bukan karena usia, akan tetapi lebih disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk dipekerjakan. Nah, adapun dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Adapun untuk program pensiun sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Nah, pada PPMP ini besar manfaat pensiun ditentukan berdasarkan rumus tertentu yang telah ditetapkan di awal. Rumus tersebut biasanya dikaitkan dengan masa kerja dan besar penghasilan sudah ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang kedua yaitu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Pada PPIP, besar manfaat pensiun sangat tergantung pada besar iuran yang disetor dan hasil pengembangan dana. Jadi, sifatnya mirip dengan tabungan. Besar iuran baik dari pemberi kerja maupun peserta ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen pengelolaan dana pensiun syariah. Nah, bagi dana pensiun yang beroperasi secara syariah, maka kebijakan investasi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrumen-instrumen yang dibenarkan menurut fatwa DSN MUI. Dana pensiun syariah harus mengelola dan menginvestasikan dananya pada portofolio instrumen syariah. Hampir seluruh investasi yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 PMK 010/2008 sudah tersedia dalam bentuk instrumen syariah. Kebijakan investasi dana pensiun syariah di samping terpenuhinya prinsip syariah juga minimal mencakup komponen. Yang pertama yaitu tingkat keuntungan atau rate of return yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan memaksimalkan keuntungan dengan memerhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Yang kedua yaitu resiko yang dapat diterima, yaitu penentuan jumlah resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu kebutuhan likuiditas. Dana pensiun membutuhkan likuiditas lebih kecil. Apabila ada kebutuhan likuiditas khusus, maka perlu ditetapkan dalam pedoman kebijakan investasi. Yang keempat yaitu diversifikasi yang merupakan metode untuk mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dana dari resiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas.